Halo semuanya, kali ini saya akan bahas masalah estimabilitas parameter dari model regresi linier. Ya. Jadi, andaikan kita punya data di sini adalah data dari tabel bukunya Bu Jarati, price at wellhead, di mana Y ini ada number of wildcat drill dalam ribuan, jadi sumur minyak. Kemudian variabel yang mempengaruhinya yang kita pakai di sini adalah harga harga minyak per barel. Ini dengan asumsi bahwa ini indeks harganya menggunakan tahun 1972. Output di sini adalah domestic output dalam juta barel per hari. Kemudian variabel lain yang dipakai adalah GNP, gross national product, dalam miliar dolar. Ya. Sekali lagi indeks tahunnya yang dipakai adalah tahun 1972. Dan data aslinya adalah seperti ini. Kita sudah bukan modifikasi, tapi mengambil data ini dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di sini wildcat adalah variabel dependennya. Yang variabel dependennya adalah price, output, dan GNP. Andainya begini, ini adalah matriks rangsangan yang kita sebut dengan matriks rangsangan, atau di sini saya sebut dengan desain 1, desain 1. Oke. Nah, tujuannya adalah kita ingin mencari berapa besarnya pengaruh, ya. Berapa besarnya pengaruh dari masing-masing variabel harga minyak per barel, ini hasil domestik, ya, dan GNP itu terhadap banyaknya sumur yang di drill, ya, yang dieksplorasi dalam ribuan. Oke. Nah, untuk itu kita perlu kalau kita punya desain matriks ini, desain one, tadi sudah saya tunjukkan, ini adalah desain one-nya, ya, desain one di sini. Maka, ini saya sebut apa, wildcat, maka kita punya persamaan normal dari desain matriks ini. Kita bisa bangkitkan X transpose X. Kalau desain matriks itu X, ya, maka yang biru keabu-abuan ini adalah X transpose X, ya. Kemudian ini adalah X transpose Y, jadi X transpose kali Y ini, ya. Ini adalah jumlah Y, jumlah X2Y, jumlah X3Y, jumlah X4Y. Nah, ini adalah N, banyaknya data, ini sigma X, sigma XY, sigma X2, sigma X2 X3, sini sigma X2 kuadrat, ya, ini X2 X3, X2 yang pertama di sini N, ya. N ini jumlah X2, ini jumlah X3, jumlah X4, ya. Di sini jumlah X2 kuadrat, ini X2 X3, X2 X4, X3 kuadrat, X3 X4, dan X4 kuadrat. Oke, simetris, ya. Itu adalah X transpose X-nya. Yang bisa dicari, cara mencari X transpose X-nya, kalau kita sudah definisikan tadi ini matriksnya namanya desain 1, desain 1, maka kita bisa membuat array berukuran 4x4, kemudian kita ketikkan sama dengan M mul transpose desain 1, dan hasilnya adalah seperti ini, ya. Kemudian dengan cara yang sama, ini array ini saya sebut dengan vektor X transpose Y. Kalau matriks ini akhirnya bisa kita sebut dengan matriks X transpose X, ya. Nah, dan di sini adalah beta 0, misalnya ada topinya ini, ya, beta 0 topi, beta 1 topi, ini misalnya ada topinya, beta 2 topi, dan beta 3 topi. Nah, kita sebetulnya ingin mengestimasi berapa masing-masing
taksiran atau estimasi dari masing-masing beta. Beta kopi sampai beta 3 kopi itu berapa. Yang tidak lain sebetulnya adalah begini bunyinya. 31 kali beta 0 kopi ditambah 137,9 kali beta 1 kopi ditambah 3270 beta 2 kopi ditambah 27 sekian beta 3 kopi sama dengan ini. Jadi ada 4 persamaan caranya seperti itu. Nah, sehingga ini berapa gitu. Sehingga nilai ini berapa taksirannya. Dan kalau karena ini model regresi, maka rank dari matriks rangsangan ini berpangkat penuh, berpangkat kolom penuh, dan kalau berpangkat kolom penuh ini pangkatnya 4, ini juga 4. Ya. Oke. Nah, oleh karenanya, karena berpangkat penuh, dia punya kebalikan biasa. Ya, general inverse. Usual inverse. Ya. Jadi, ini invertible. Dapat dicari kebalikan biasanya ya. Oke. Nah, oleh karenanya kita bisa mencari nilai taksiran beta 0 kopi sampai beta 3 topi itu seperti ini. Ya. Jadi ini topi mestinya ada topinya ya. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya ini inverse atau kebalikan dari matriks X transpose X ini ya, yang dikalikan dengan X transpose Y. Ya. Ini ya. Perhatikan ini biru garisnya, ini biru garisnya ya. Ini batasnya hijau, agak gelap, ini sama ya, semua warnanya sama. Jadi nilai taksiran beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 ini ya adalah ini. Artinya bahwa taksiran wildcat ini, taksiran nilai wildcat ini sama dengan minus 9,321 kali 2,683 kali price ya, harga, ditambah 3,024 kali output dikurang 0,017 kali GN. Nah, sekali lagi ya, fokus kita di sini adalah mencari nilai estimasi ini. Jadi estimasi ini dengan rumus biasa, dengan inverse biasa, karena ini apa namanya non singular. Ya, kalau singular nggak punya inverse biasa, ya. Maka kita bisa mendapatkan masing-masing taksiran dari parameter regresinya. Baik, yang kemudian cara yang kedua ini cara pertama itu ya. Kalau hanya sekedar mencari beta 0, beta 1, beta 2, beta 3-nya. Cara yang kedua ya, itu kalau kita menggunakan apa yang disebut dengan dekomposisi QR. Dekomposisi QR. Ya. Jadi matriks rancangan ya. Ini rancangan yang kita beri nama desain one ini ya. Kalau digabungkan dengan ini vector wildcat ini, di mana vector wildcat-nya ini kita taruh di sebelah kanannya. Ya. Dan kedua, setelah kita gabung itu, kita beri nama dengan, nah ini boleh diberi nama, boleh tidak. Ya. Ini tidak saya beri nama, ya, tidak saya beri nama, jadi tetap saja ini tidak ada. Walaupun saya sorot menjadi sebuah array, dia tidak punya nama. Nah, matriks ini, matriks gabungan ini, ya, ini digabung dengan vektor wildcat, di mana vektor wildcat ini ada taruh di sebelah kanan. Didekomposisi menjadi sebuah matriks Q yang dikalikan dengan matriks R. Artinya ini ya, matriks X gabungan ini, X dan Y, ya, X dan Y, X dan wildcat, desain matriks dan vektor vektor dependent variable, korespon, itu menjadi perkalian dari apa yang kuning ini, yang disebut dengan Q, dikalikan dengan yang biru bagian atas ini, ya, biru bagian atas ini, yang namanya R. Ya, ini namanya R. Oke? Nah, jadi kalau kuning itu kita kalikan yang biru ini, maka
akan kita peroleh matriks seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah kita dapatkan matriks R-nya di sini, nah persamaannya sekarang menjadi begini. Jadi yang pertama ini untuk kolom untuk beta 0 topi, beta 1, beta mereka menggunakan berapa? 2, 3, 4 ya. Beta 0, beta 2, beta 3, beta 4, beta 1 ini nggak ada. Oke, jadi kita gunakan bahwa persamaan yang ini sama yang ini. Karena kan ada 4 parameter ya. Beta 0, beta 2, beta 3, beta 4. Nah, ini yang kita gunakan sebetulnya sebagai penyederhanaan dari persamaan yang tadi. Persamaan kalau kita menggunakan operasi ini. Ya. Persamaan normal ini. Ini kan persamaan normalnya nih. Nah, jadi persamaan normal itu setara dengan di sini. Nah, jadi 5,5678 kali beta 0 topi ditambah 24, sekian kali beta 1 topi tambah 41,89 kali beta 2 topi tambah 4915, sekian kali beta 3 topi sama dengan ini. Nah, dengan cara yang sama, kalau gitu kita balik. Berarti beta 3 duluan. 487,24 beta 3 topi sama dengan min sekian. Kalau begitu beta 3-nya ini dibagi ini, kan begitu ya. Nah, jadi 14 dibagi 14. Nah, sekarang kalau beta 3 sudah dapat, berarti di sini nanti kita kalikan beta 3. Ya, beta 3. Beta 3-nya berapa tadi? Min sekian. Oleh karenanya di sini dari persamaan di atasnya ini kita peroleh beta 2 topi 3,0241. Dan seterusnya ini udah dapat ya. Jadi bisa kita gantikan di sini taksirannya ini min 0,0167, ini 3,0241. Ke atas lagi beta 1 topinya 2,6829 dan akhirnya kita 0 topinya kita ini menggunakan 123 kalau salah lah ya. Min 9,23215. Jadi sama nggak sama yang di sini tadi? Ya. Nah, ini kita peroleh min 9,3215 ya. 2,6, 3 dan min 0,017. Nah, itu hasilnya sama kan? Min 0,017. Ini belum dibuatkan. Itu cara kedua. Cara kedua artinya dengan menggunakan dekomposisi QR namanya. QR dekomposisi. Jadi kalau tidak melihat apakah benar apa enggak, kita bisa lihat di sini. Mau mengalihkan matriks ini. Ya. Jadi ini Q, ya, ini Q, ini A. Oke, kita bisa kalikan. Ini misalnya kita beri matriks Q, namanya matriks Q ya. Dan di sini adalah matriks R. Matriks R ya. Jadi kalau kita mau buktikan apakah hasil kali itu sama atau enggak, just curious ya. Ini dari 11 sampai 41. Dari 11 sampai 41 ya. Nah, kita kalikan di sini. Kita buat dari baris 11 sampai 41, kolomnya 5. Ya. Dari 11 sampai 41, ini kolomnya 5, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus kita ketikkan sama dengan mul ya. Mul mat ya. Matriks Q ya. Matriks Q koma ya. Matriks R. R. Oke. Jangan lupa tekan bersama 3 tombol sekaligus, yaitu Ctrl Shift Enter. Ya. Ctrl Shift Enter. Nah, ini akan sama dengan yang ini. Ya, sama dengan ini. Ya. Matriks rangsangan yang digabungkan di belakangnya dengan matriks respon. Nah, ya. Jadi kita dapatkan, kita sudah tunjukkan bahwa sebuah matriks yang persegi itu tidak
harus ukuran baris dan kolom yang sama. Dan dipersyaratkan banyaknya baris itu setidaknya sama dengan banyaknya kolom, bisa didekomposisi menjadi perkalian dua matriks, yaitu matriks Q dan matriks R. Hasilnya sama ya, ini sama nih. Hasil cara menggunakan apabila kita gunakan QR decomposition, maka kita akan tetap mendapatkan taksiran parameter beta yang sama. Baik, cara ketiga untuk estimasi parameter model linear adalah dengan menggunakan prosedur Doolittle. Jadi kita harus men-set up dulu atau mengatur nilai-nilai statistik yang harus diberikan di sini adalah yang pertama, ini semua ini yang diatur ini ya. Yang pertama matriks segitiga atas ya dari matriks yang ada dalam persamaan normal nih. Jadi kalau kita lihat persamaan normalnya, kita hanya lihat memanggil atau menggunakan matriks segitiga atas. Oke. Yang kedua ini X transposisinya tetap, dan yang ketiga bagian posisi yang ketiga itu 4 terakhir ini adalah matriks identitas. Yang tujuannya apa? Karena nanti pengolahan-pengolahan yang berkaitan dengan kolom ini itu berkaitan dengan beta 0 topi. Kemudian di sini dengan parameter yang kedua, anggap saja beta 1 topi. Di sini beta 2 topi, beta 3 topi ya. Dan di sini nanti kolom-kolom ini yang berkaitan dengan perhitungan varian. Taksiran dari varian beta 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi, dan beta 3 topi. Nah, jadi awalnya kita punya kalau 4 parameter yang harus diestimasi, maka kita punya 4 baris pertama ini setup. Nah, baris kelima ini sama dengan baris pertama. Jadi baris kelima ini sama dengan baris pertama. Kalau kita lihat antara baris kelima dan baris pertama itu sama, karena rumusnya memang begitu. Rumusnya sama. Ya. Nah, baris keenam ini mengolah baris kelima sedemikian rupa sehingga hanya untuk memudahkan saja. Kalau ini diartikan sebagai 31 kali beta 0 topi ditambah 137, kali beta 1 topi ditambah 233,27 kali beta 2 topi ditambah 27.366,46 kali beta 3 topi, ini sama dengan ini. Sama dengan 330,03. Kalau begitu, sebetulnya langkah 6 ini sama aja, hanya untuk menyederhanakan bahwa koefisien yang pertama ini harus 1. Nah, supaya harus 1 dibagi dengan dia sendiri, dibagi 31. Nah, oleh karenanya, karena ini pembaginya dengan yang paling depan, dibagi sel H49, maka semua nanti yang di sini dibagi sel H49. Gitu ya. Jadi kalau ini kita copy. Jadi setelah kita rubah rumus di sini menjadi $H49, baru kita berani mengkopikan ini, copy ya, paste di sini, di paste ini ya. Nah, itu baris ke-6. Sekarang baris ke-6 sudah selesai, artinya persamaannya tidak menggunakan 31 tapi menggunakan 1 kali beta 0 topi ditambah 4,4 kali beta 1 topi dan seterusnya. Nah, kemudian baris ke-7 ini artinya pengolahan yang berkaitan dengan beta 0 topi sudah selesai, kita bergerak satu kolom. Nah, baris ke-7 ini dari sini kita mulai baris kedua di sini ya, baris kedua di sini. Nah, ini atau I4. Nah, jadi di sini nilainya sama dengan dan bahwa I4 ini itu dikurangi dengan ya I4 6 sebetulnya bukan I4 ya. I46 dikurangi I49 kali I50 ya. Nah, selanjutnya nanti I49 ini dikunci karena sebagai pengali ya. Jadi 46
dikurangi ini sel I46 dikurangi I49 kali I50 ya. Kemudian sebelum dikopikan kanan I49-nya ini pengali dikunci dulu dolar I dolar 49 ya. Lalu dikopikan kanan. Jadi semua kalau kita lihat nih pengalinya I 49 ya. Dolar I dolar 49. Oke. Nah, ini dikopikan kanan terus. Setelah itu sama seperti tadi. Yang paling depan itu dibuat menjadi satu karena ini kan biar mudah 19,85 kali beta 1 dikurang 8,39 kali beta 2 ditambah sekian kali beta 3 sama dengan ini sama dengan 7,79. Karenanya dalam langkah 7 ini, langkah 8 ini sebetulnya adalah membuat koefisien pertamanya itu menjadi satu. Nah, karena koefisien pertama supaya dibuat menjadi satu, berarti harus dibagi dengan dia sendiri. Ini pada sel I51. Jadi di sini I51 dibagi dolar I dolar 51. Kemudian kopikan kanan. Dan seterusnya. Untuk yang di sini pengolahan pada kolom B1 sudah selesai, kita bergeser kanan lagi di sini ya. Jadi di sini ini sama dengan J47. J47 dikurang J49 ini sebagai pengali kali J50. Kemudian dikurang lagi dolar J51 kali dolar J52. J52 kata dolar. Ini dolar J dolar 51 ya. Nah gitu. Dapatlah ini ya. Jadi pengalinya dua nih. 1, 2. Ini nanti yang sebelum kita kopikan kanan yang dikunci. Nah ya. Yang dikunci yang mana? Yang dikunci 49 dan 51. 49, 51. Jadi dolar J dolar 49 dan dolar J dolar 51 dia yang dikunci. Dan seterusnya dengan cara yang sama. Kalau tadi di pengalinya ada 2, di pengalinya ada 1, 2, 3 ya. Sebelum akhirnya kita buat koefisien paling depan itu sama dengan 1. Baik. Nah, setelah itu ya, kita evaluasi di sini. Yang kita ambil bagian-bagian yang ini, bagian-bagian yang koefisiennya paling depan 1. Ini paling 1, paling depan ya. Ini paling depan 1, paling depan 1 ya. Sehingga kita bisa merumuskan permasalahan tadi menjadi bentuk yang sederhana, yaitu segitiga bagian atas ini dari pengolahan Doolittle ya. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah dibicarakan bahwa ini pakai backward ya, pakai backward. Beta 3 dulu ya diketahui 5,167. Kalau beta 2 dapat, kita bisa mencari beta 2 topi. Ini 3,021 ya. Dan seterusnya kita bisa dapatkan beta 1 dan beta 0 akhirnya. Nah, ini kalau kita lihat akhirnya sama dengan kalau kita bandingkan dengan atau cari persamaan, cari estimasi parameternya dengan menggunakan ini penyelesaian persamaan normal dengan matriks. Sama kan? Hanya tadi kebalik aja dari min 9,321 nya di bawah sampai min 0,017 nya di atas. Itu cara kalau kita menggunakan prosedur Doolittle ya. Nah, prosedur Doolittle ini sebetulnya kalau hanya digunakan untuk mengestimasi cukup sampai di sini. Tapi kalau sudah sampai intervensi, nanti kita menggunakan ini ya, apa namanya? Varian, taksiran varian dari beta 0 topi atau beta 1 topi dan yang lain. Yaitu dengan cara ini mengalikan, dikalikan gitu ya. Nah, jumlah dari hasil perkalian itu kita kalikan dengan mean square error. Nah, itu nanti tapi ya, saya akan bicarakan tersendiri masalah itu.
Oke, dan yang keempatnya agak beda dikit. Kalau tadi prosedur digital, ini prosedur akar, ya, prosedur akar kuadrat namanya. Nah, kita awali dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, yaitu membuat segitiga atas dari matriks rancangan, matriks eh, yang ada pada persamaan normal, X transpose X, ya. X transpose X. Sama caranya, di settingan keempat baris pertama ini sama seperti Doolittle. Bedanya namanya juga akar kuadrat, ya, namanya juga akar kuadrat. Ini langkahnya lebih sedikit, jadi tidak dua kali yang ada seperti yang ada di Doolittle. Ini masing-masing sekali saja, ya. Jadi di sini kita lihat akar, makanya namanya prosedur akar kuadrat. Akar dari ini itu berapa, ya? Akar dari itu berapa? Selanjutnya yang berikutnya di sini ya, itu baris pertama itu dibagi dengan yang pertama tadi. Hasil akar dari 31 itu 5,57. Dapatnya di sini. Terus dengan cara yang sama kita selalu membagi dengan yang paling depan. Jadi berapapun nilai di sini dibagi dengan paling depan. Oke, kita lanjutkan, ya. Baris kedua, nah yang sudah ya. Itu sama seperti tadi. Baris kedua, kolom kedua dimulai di sini. Berarti kita mulainya yang kita olah ini. Jadi 633 dikurang 24,77 dikuadratkan, hasilnya berapa, baru diakarkan. Ya. Nah, jadi yang biru ini dikurangi I88 kali I88, hasilnya berapa, diakarkan. Ya. Nah, setelah itu, kalau yang di sini, ini agak beda ya. Kalau yang di sebelah kanannya, ingat ya, jadi titik ini adalah titik pengali. Kalau di sini berarti yang di sini sudah lain lagi isinya. Jadi berapa yang di sini? 1029. Jadi kalau ini pengolahan kedua, di sini baris kedua, kolomnya sama. Jadi yang biru ini dikurang I88, ini kan sebagai pengali nih. Kita peroleh nilai sekian. Nah, sekarang sebelum dikopikan ke kanan, nah, pengalinya ini baru satu nih pengalinya. Pengalinya baru I88 ini pengalinya. Oke, kalau kita lihat di pengalinya baru satu. Oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga dengan cara yang sama nih, ya, bahwa 5,877 ini dari sini nih, bahwa 1793,4129 itu dikalikan, di sini dikuadratkan, setelah itu dikurang lagi, di sini dikuadratkan, dua kali, pengurangannya dikuadratkan dua kali. Setelah itu hasilnya diakar, dan diakarkan, dapatlah nih 5,87 ya. Dengan cara yang sama seperti di atasnya, bagaimana cara mengolah ini? Nah, kita kan berada di kawasan di sini. Jadi kita gunakan 213515 ini sebagai nilai yang dikurangkan dengan pengali. Sekarang dua nih, J88 ya, 88 dan J89. J89 ya. Nah, oke. Agak sedikit kacau di sini. Jadi K86 itu ini dikurangi J88 kali K88 dikurangi J89 kali K89, hasilnya berapa, dibagi J90 ya. Hasilnya dikopikan kanan. Nah, yang dikunci itu tidak bergerak, misalnya di sini ya. Tetap saja yang dikunci ini kunci-kuncinya, ini nggak bergerak nih ya. Nah, sampailah yang terakhir, dan akhirnya kita cari persamaan ini ya. Ini kalau dikalikan beta 0, beta 1, beta 2, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 kopi, hasilnya ini. Dan akhirnya
kita dapatkan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3-nya yang ini, dan tentunya sama persis dengan cara-cara lain, baik langsung dengan menggunakan input matrix, dengan dekomposisi PR maupun metode filter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di materi yang lain.